Apa yang kamu ketahui? Ye Beijing menatap Ratu lagi dengan tatapan serius, karena Ratu tidak menyebut Ye Beijing sendirian dalam kata-katanya. Saya menggunakan kedua putra Anda, yang berisi banyak sekali informasi. Saya seharusnya tahu sebanyak yang Anda ketahui. Namun saya akan memberitahu Anda ketidaknyamanan tambahannya. Ratu tetap tenang selama proses berlangsung. Dia sengaja memberitahu Ye Beijing. Setelah percakapan singkat dan mengejutkan ini, tatapan Ye Beijing terhadap Ratu tampaknya telah berubah secara drastis. Ye Beijing menatap permaisuri dengan mata terbuka lebar. Begitu besarnya sampai saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dia bahkan ingin bertanya, apakah Sang Ratu juga merupakan anggota dari Chaos Divine Realm? Namun jawabannya tidak lagi penting, setidaknya Sang Ratu sudah tahu bahwa dirinya adalah anggota Chaos Divine Realm. Adapun bagaimana Ratu tahu tentang hal itu, mungkin Ratu juga berada di alam kekacauan ilahi. Anggota Kongres itu bahkan memandang Ye Beijing berdasarkan kata-kata Ratu dan merasa bahwa Ratu memahami Chaos Divine Realm lebih baik daripada dirinya. Bila hal ini benar, maka Sang Ratu kemungkinan memiliki status lebih tinggi di Chaos Divine Realm. Meskipun Ye Beijing tidak tahu banyak tentang Chaos Divine Realm, dia mungkin tahu bahwa tidak semua orang bisa memasuki Chaos Divine Realm adalah yang terkuat. Ini belum tentu terjadi. Bahkan ada beberapa yang ada manusia yang mampu memasuki Chaos Divine Realm, dan tanpa kecuali, mereka semua punya pengaruh besar di dunianya masing-masing. Dan mereka memiliki kemampuan untuk mengubah dunia, dan kekuatan atau kelemahan bukanlah satu-satunya kriteria untuk masuk. Kebijaksanaan Sang Ratu sungguh menakjubkan. Ye Beijing adalah salah satu dari sedikit yang, selain kekuatannya, merasakan tekanan yang menyesakkan dalam aspek lain. Jadi apa tujuan Anda? Ye Beijing dapat mendengar apa yang dikatakan Ratu dan mengatakan persis apa yang dikatakannya. Alasan dia menemui Chang Mianxi bukanlah untuk menunjukkan seberapa banyak yang dia ketahui tentang Chang Mianxi, tetapi untuk menggunakannya untuk mengejutkan Ye Beijing. Sudah kubilang dari awal, kalau dia tidak mau, Anda tidak bisa memaksanya, dan Anda tidak bisa menyakitinya. Kata Ratu dengan dingin. Ye Beijing tersenyum ketika mendengar ini, dan tampak menatap Sang Ratu dengan rasa tidak percaya. Aku tak pernah menyangka seorang wanita cerdas dan cantik bisa menjadi orang yang begitu mudah jatuh cinta. Dia tidak lagi peduli dengan makhluk hidup. Dan jangan pikir aku tidak bisa melihat bahwa dia juga tidak mencintaimu sama sekali. Ya, Beijing merasa telah memahami titik sakit Sang Ratu, tetapi Sang Ratu tidak peduli. Terkadang, cinta tak harus dua arah. Bagi saya, cukup mencintainya. Sang Ratu selalu tampak cukup puas. Juga, Ye Beijing terdiam saat dia memegang cangkir teh dan ingin terus melawan. Namun saya menemukan diri saya sendiri di dalam permainan dan juga di sini. Selama percakapan, dia bahkan tidak menang melawan Ratu. Pada saat ini, Bahtera berguncang, dan memasuki formasi teleportasi, yang merupakan formasi yang diatur sebelumnya oleh para dewa kuno. Dengan cara ini, Anda dapat kembali ke dunia dewa kuno secepat mungkin. Lai Sensi juga seorang tamu. Saya harap Anda bersenang-senang. Ratu tidak memberi Ye Beijing kesempatan lagi untuk berbicara. Dia perlahan berdiri, kakinya bergerak pelan. Hilang di dek, meninggalkan Ye Beijing duduk sendirian. Ekspresinya sedikit rumit saat ini, karena dia memang tidak pernah memperhatikan divisi Changmi sebelumnya, tetapi dengan bimbingan Ratu. Saya sekarang ingat bahwa topeng dengan 3 anak pohon yang dilukis di atasnya pada mulanya dianggap sebagai keberadaan yang ilusi, atau boneka seperti yang dikatakan Hua Ken, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Itu adalah wajah yang berbeda dari siswan yang telah bertarung dengan Xiao Yan, dan sebelum dirinya sendiri. Namun yang kulihat hanyalah topeng bermata 3. Aku tak peduli dengan sutra panjang Chang Miesi. Mari kita pikirkan cara mengalahkannya,
kata Xiao Yan. Ye Beijing baru menyadari mengapa dia terganggu oleh Chang Misi dan apa yang dia rencanakan. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Semua orang menatap Zhan si pemberani yang ceria. Kesuraman di wajah cantik mereka menghilang dan digantikan oleh senyum manis. Mereka adalah kerabat dan teman dekat Xiao Yan. Jika dia berteman dengan mereka terlebih dahulu, mungkin dia bisa mendapatkan kepercayaan Xiao Yan. Dengan cara ini, hubunganku dengannya dapat lebih ditingkatkan. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, setidaknya aku membantunya dan dia juga mengundangku untuk menaiki bahtera, yang berarti dia tidak membenciku dan mungkin masih menyukaiku di masa mendatang. Kalau begitu, kita bisa hidup bahagia bersama, itu pasti luar biasa. Ye Beijing mengira dia tampaknya sudah mengetahui segalanya dalam pikirannya, dan wajahnya pun memerah. Kemudian Ye Beijing mencoba yang terbaik untuk berintegrasi ke dalam tim Fearless seperti sebelumnya. Terdengar ledakan tawa dan kegembiraan. Dan di sebuah ruangan di bahtera, sang ratu mengangkat tangannya. Ribuan gulungan muncul, dan dia sedang memeriksanya satu per satu saat ini. Situasi kematian Xiao Yan yang lebih besar mungkin tidak akan berlangsung lama. Rencana awalnya adalah untuk mengusir Su Qian. Tetapi tabib istana tidak pernah menyangka bahwa Su Zhu akan turun dalam bentuk jiwa yang terbelah. Meskipun mereka semua kalah pada akhirnya, ini pasti akan mempercepat jalan menuju jalan buntu. Kita harus menemukan jalan keluar untuknya. Huang Liumei, seorang wanita dari Lu Caixing, dikurung. Dia adalah perencana sekaligus pelanggar. Semua yang dilakukannya saat ini hanya untuk membantu Xiao Yan. Dan ketika sang ratu sedang melihat gulungan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sang ratu buru-buru mengangkat tangannya dan menepuk dadanya berulang kali, dan raut wajahnya membaik sedikit. Reaksi keras terhadap Kui Tianji makin lama makin kuat. Tetapi, sekalipun aku mati di kehidupan ini, aku pasti akan mendoakanmu agar menjadi seorang permaisuri. Ada tatapan yang sangat tegas di mata pria itu, meskipun dia telah menyatakan cintanya kepada Xiao Yan di awal. Namun, tidak seperti Ye Beijing dan permaisuri, dia tidak pernah memaksakan keinginan Xiao Yan. Hanya saja aku telah memenuhi keinginanku yang sudah lama aku idamkan dalam mimpiku. Sang ratu terus melihat gulungan itu dan membaca informasi yang datang dari segala arah. Ia harus terus mengikuti perkembangan situasi sensi dan kehampaan yang tersamar. Bahtera itu melaju cepat maju mundur dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba melambat. Sebuah retakan muncul di kehampaan, seolah menelan bahtera itu. Kegelapan sirna. Tiba-tiba pemandangan menjadi jelas. Bahkan setelah bergerak melalui formasi besar untuk mencapai alam dewa kuno, masih butuh banyak waktu. Hal ini telah mempersingkat waktu perjalanan. Bahtera muncul di langit di atas kota yang ramai. Di sini sungguh menakjubkan, dan sekarang bahkan lebih ramai. Selama beberapa bulan terakhir, semakin banyak orang kuat berkumpul di sini, dan dengan sumber daya yang dikirim oleh Xiao Yan, alam dewa kuno menjadi tempat yang sangat baik untuk berkultivasi, dan banyak orang kuat berhenti di sini. Dengan sumber daya yang melimpah, mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat berkembang dengan cepat. Alam dewa kuno bahkan dikelola lebih teratur, seperti sekte, mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling masuk akal dan menciptakan banyak tempat untuk berkultivasi. Sang ratu kembali. Bahtera yang muncul di udara segera menyebabkan keributan hebat. Di dunia para dewa kuno, ratu lebih populer daripada yang mulia. Karena semua yang ada di sini diciptakan oleh sang ratu sendiri, dialah pencipta dunia para dewa.